Yang pertama tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya itu didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda dari suku-suku itu dilambangkan dengan B, kemudian nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mengetahui suku ke N dari suatu barisan aritmatika, digunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Dari aritmatika merupakan suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama hingga suku ke N barisan aritmatika itu bisa dihitung dengan Sn sama dengan U1 tambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Contoh soal, suku ke-50 dari barisan bilangan 20, 17, 14, 11, 8 ialah diketahui A-nya itu 20, bedanya itu kita dapatkan dari U kedua, suku kedua kurang suku pertama, yaitu 17 kurang min 20, kurang 20 sama dengan hasilnya min 3. Yang ditanya tadi kan suku ke-50, maka U50 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. 20, A-nya 20, N-nya 50 kurang 1, 49 dikali min 3. Maka didapatkan hasilnya min 127. Kemudian matriks. Matriks adalah suatu bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris itu susunan bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom itu susunan bilangan yang tegak atau vertikal. Contoh, diketahui matriks A, B, dan C. Yang ditanya itu nilai determinan dari matriks A kali B kurang C. Matriks A itu 3, min 2, 4, min 1. Matriks B 4, 3, min 2, min 1. Kurang 4, kurang matriks C yaitu 4, 10, 9, 12. Maka didapatkan hasil akhirnya itu 12, 1, 9, 1. Kemudian yang ditanya tadi kan matriks A kurang B. Rumus determinan itu A kali D dikurang B kali C. Maka didapatkan 12 kali 1 kurang 9 kali 1, yaitu 12 kurang 9. Maka hasil determinannya itu, determinan dari A, B kurang C itu 3. Kemudian eksponen. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Eksponen itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu, jika AX kali AY, maka hasilnya itu AX tambah Y. Yang kedua, AX per AY sama dengan AX kurang Y. Yang ketiga, 1 per AX sama dengan A pangkat min X. Yang keempat itu, A pangkat X kali pangkat Y sama dengan A pangkat XY. Yang kelima, A pangkat 0 itu sama dengan 1. A itu tidak sama dengan 0. Yang keenam itu, A pangkat X kali B pangkat X sama dengan AB pangkat X. Yang ketujuh itu A pangkat X per B pangkat X sama dengan A per B pangkat X. Contoh soalnya, ditentukan solusi dari persamaan eksponen 2x 2 pangkat X tambah 1 tambah 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 20. 2x tambah 1 tambah 2x 2 pangkat X kurang 1 itu sama dengan 20. Itu bisa kita pecahkan sesuai aturan eksponen tadi, maka didapatkan 2x kali 2 untuk yang ini tadi tambah 2x, kita pecahkan menurut aturan eksponen tadi menjadi 2 pangkat X per 2 sama dengan 20. Kemudian kedua sisinya kita kalikan 2 agar penyebutnya hilang, yaitu 4. Maka didapatkan 4x 4 kali 2 pangkat X tambah 2 pangkat X sama dengan 40. Misalkan 2x itu sama sebagai Y, maka diperoleh persamaan 4Y ditambah Y sama dengan 40. Jadi 5Y sama dengan 40. Y sama dengan 8.
substitusikan nilai Y tadi ke dalam persamaan, yaitu 2 pangkat X sama dengan Y, 2 pangkat X sama dengan 8, 2X itu 8 itu kan 2 pangkat 3, berarti X-nya itu kita dapatkan 3. Jadi solusi dari persamaan eksponen 2 pangkat X tambah 1 tambah 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 20 adalah X sama dengan 3. Kemudian itu peluang. Peluang adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Setiap percobaan memiliki kemungkinan hasil atau kejadian yang akan terjadi, dan hasil dari percobaan sulit untuk ditentukan secara pasti. Ruang sampel dalam himpunan itu semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut sebagai kejadian. Banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan NS. PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu belum kejadian, NA itu banyaknya anggota, NS itu banyaknya ruang sampel. Contoh soal, sebuah dadu dilempar undi 1 kali, peluang munculnya bilangan ganjil adalah, kita jawab, mata dadu itu kan ada yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A itu yang dibilang A itu peluang kejadian, yaitu peluang yang muncul bilangan ganjil tadi. Berarti bilangan ganjil dari yaitu 1, 3, dan 5 kan. Berarti NS-nya itu ruang sampelnya 6 sama dengan peluang kejadiannya itu 3. Maka peluang muncul bilangan ganjilnya itu PA sama dengan NA per NS, yaitu 3 per 6. Maka didapatkan hasilnya setengah. Fungsi komposisi dan inverse. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan bundaran dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Misalnya fungsi f A mendekati B ditentukan dengan rumus Y sama dengan fx. Fungsi komposisi dan ditentukan dengan aturan Hx sama dengan G bundaran f x sama dengan G fx. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan, yaitu f pangkat min 1 jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kurang 1 dan gx itu 2x kuadrat kurang 3, maka fungsi komposisi dari G bundaran x itu adalah, kita jawab, diketahui G bundaran x itu sama dengan G fx sama dengan G 3x kurang 1. Karena fungsi gx nya itu 2x kuadrat kurang 3, maka G 3x kurang 1 sama dengan 2. Kita substitusikan. Kita 2, 3 nilai x itu pada ini tadi 3x kurang 1. Maka didapatkan persamaan 18x kuadrat ditambah 12x kurang 1. Jadi G bundaran F itu 18 kuadrat ditambah 12x kurang 1. Kemudian trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Ini sin A itu perbandingannya sisi depan per sisi miring, sedangkan cos sisi samping per sisi miring, tan sisi depan per sisi samping, cosec itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari cos, kotan itu kebalikan dari tan. Contoh soal, hitunglah nilai cos alfa pada segitiga tersebut. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat ditambah
B kuadrat. 12 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan 12 tambah 4. Maka didapatkan nilai C itu sama dengan 4. Maka cos alfa sama dengan cos tadi kan cos samping sisi samping per miring. Per miring berarti didapatkan hasilnya 2/4 sama dengan setengah. Jadi nilai cos alfa pada segitiga tersebut ialah setengah. Kemudian limit. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Limit fx mendekati c sama dengan L, ditulis limit x mendekati c sama dengan fx. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi x tidak sama dengan c, fx mendekati L. Mencari nilai limit itu yang pertama bisa menggunakan metode substitusi, yang kedua itu bisa menggunakan metode pemfaktoran, yang ketiga itu bisa menggunakan metode perkalian akar sekawan. Contoh soalnya itu limit x mendekati 2, x kurang 2 per x kuadrat kurang 4. Yang pertama kita selesaikan dengan cara substitusi. Limit secara substitusi itu tinggal kita masukkan nilainya. 2 itu ke x-nya, berarti didapatkan hasil, karena hasilnya bentuk tak tentu, berarti kita harus pakai cara lain, yaitu cara faktorisasi. Cara faktorisasi limit x mendekati 2, x kurang 2 per x kuadrat kurang 4 sama dengan limit x kurang 2. Kita pecahkan x kuadrat ini menjadi, kita faktorisasikan. Berarti dapat dicoret. Berarti limit 1 per x tambah 2 didapatkan, kita substitusi nilai 2-nya, berarti dapatkan hasil 1/4. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.